Makanya aku minta bantuan Bapak untuk ngembaliin semua dana vendor pernikahan aku sama Pangeran. Kamu yakin, Put? Pangeran gelapin dana ini semua? Aku cuma mau meluruskan semuanya, Pak. Aku nggak mau persahabatan Pangeran atas sama Gio hancur cuma gara-gara uang. Aku juga nggak mau Vito dituduh yang enggak atas sesuatu yang nggak pernah dia lakuin. Ya, terus gimana vendor semuanya yang udah kamu batalin? Hubungan kamu gimana? Aku nggak tahu, Pak. Aku bingung, aku nggak tahu harus gimana. Aku juga bingung, semuanya rumit banget buat aku, Pak. Aku bahkan nggak mau ibu tahu soal ini karena aku bingung, aku nggak tahu harus gimana. Bapak bisa paham kok gimana perasaan kamu. Dan Bapak yakin kamu bisa melalui semuanya ini. Sabar ya. Mendingan kamu langsung istirahat. Gak usah kemana-mana dulu. Iya, Koki. I know what to do. Jadi kamu gak perlu khawatir ya. Lagian juga aku gak mau cari masalah. Pangeran pasti bakal melakukan berbagai macam cara untuk misahin kita berdua. Saya harap kamu jangan terpengaruh ya. Kamu ingat kan? Apa yang udah kita sepakati? Aku ngerti, Koki. Ya udah, aku masuk dulu ya. Oke, bye. Saya nggak akan menekan kamu, Mel. Saya ingin semua tenang sampai acara pertunangan kita. Tan? Hey, what are you doing here? Gue pikir lo udah balik. Gue masih kepikiran soal Mel. Tadi Mel datang sama Rizky, terus gue samperin Mel. Tapi Mel terang-terangan ngindarin gue. Ya, gue nggak nyangka aja ternyata Mel secepat itu bisa ngelupain gue. Ya, kurang lebih nasib kita sama, Tan. Putri juga tiba-tiba jauhin gue. Padahal di saat kayak gini, cuman Putri kekuatan gue. Apa-apaan ini? Halo? Iya. Tadi maksudnya apa ya? Apa maksudnya dibatalkan? Nggak bisa gini dong. Beberapa udah saya bayar DP-nya, bahkan beberapa udah saya lunasin. Kenapa bisa dibatalkan? Aku nggak mau menikah dengan dana yang bukan hak aku, Pak. Rasanya sulit buat aku percaya kalau Pangeran melakukan apa yang udah dituduhkan kepadanya. Kenapa Bapak ngebatin kayak gitu? Apa jangan-jangan Bapak percaya kalau Vito yang ada di balik semua ini? Ya sudah, kamu pikirin dulu baik-baik, matang-matang. Kan kamu sendiri yang tahu Pangeran seperti apa. Hubungan kalian kan sudah lama. Ya. Yang penting aku mau kembaliin semua dana itu dulu, Pak. Dan aku juga butuh waktu untuk sendiri.
kita jalan ke vendor lainnya, Pak? Sure. Pak Bos, mobilnya di belakang. Aku harus packing lagi. Karena malam ini aku harus berangkat tugas lagi. Mas itu tenang aja. Selama aku di sini aku akan jagain Citra. Jangan sampai Atta mendekati Citra lagi. Apalagi bikin masalah baru. Iya, Mas. Mereka berdua harus secepatnya bercerai. Miss Dahlia. Miss Dahlia. Ngapain Pak Regar di sini? Harusnya itu Pak Regar udah pulang. I have to stay here to care of you, Miss Dahlia. Pak Regar, saya tuh baik-baik aja dan saya nggak butuh Pak Regar di sini. Udah pulang sana Gi. Bye. Miss Dahlia pasti nggak enak nih kalau saya jagain dia di sini. Pakai pura-pura nyuruh pulang segala lagi. Hai. Jadi semangat nih saya mau jagain dia. Sini aja deh. Hai. Kenapa Bapak ini masih di sini? Saya di sini karena Miss Dahlia minta supaya saya jagain dia di sini. Gitu. Oke, kalau begitu saya mau tidur dulu. Jangan bangunin saya ya. Iya. Awas lu bangunin. Oke? Daripada saya kena omel Bu Dahlia, mending saya biarin aja deh Bapak ini tidur di sini. Sayang. Bapak kasih tahu pangeran ya kita di sini. Kalian butuh waktu untuk bicara. Ya? Sayang. Take your time. Kita berdua dari dulu udah terlalu banyak cobaan dan rintangan yang kita lewatin untuk bisa menikah, sayang. Dan sekarang akhirnya setelah sekian lama kita bisa menikah. Aku gak mau cuman karena kesalahpahaman ini kita jadi batal menikah, sayang. Kita membuang semua impian kita. Justru karena ini semua impian kita, aku nggak mau kita memakai uang yang bukan hak kita. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Aku tahu persis akan hal itu. Aku tahu bahwa uang perusahaan itu bukan hak aku, bukan hak kita. Aku gak akan pernah melakukan itu, sayang. Please, kamu harus percaya sama aku. Kalau gitu kamu buktiin ke semua orang sampai semua orang paham. Dan aku minta kamu jangan nyalain orang lain dalam masalah ini, termasuk Vito. Pak Bos, ini kita non putri, kita tungguin apa kita tinggal ya? Saya sih mau awasi dulu mereka berdua, Jo, sampai mereka meredam emosinya. Kalau mereka udah bersatu lagi, baru kita tinggal, Jo. Siap Pak Bos. Saya benar-benar berharap banget. Semoga aja pernikahannya non putri sama Mas Pangeran berjalan dengan lancar Pak Bos ya. Gak ada halangan apapun. Harus, Jo, harus. Mereka itu saling mencintai, saya tahu banget. Dan nanti pas saat pernikahan, saya sendiri akan menikahkan mereka.
Apalagi pangeran, Jo. Orang yang bertanggung jawab, mencintai Putri apa adanya, perhatiin keluarga kita loh. Apalagi dia berjasa sama Mel, bantu Mel waktu itu. Kamu ingat gak? Iya. Bener-bener Mas Pangeran itu paket lengkap Pak Bos ya. Udah ganteng, tanggung jawab, terus mandiri, punya perusahaan sukses lagi. Bener-bener cocok banget sama Non Putri. Dan saya yakin banget Pak Bos, mereka berdua pasti hidupnya bakal bahagia, langgeng, sampai mbah-mbah. Percaya sama aku ya. Jo, Ya. kayaknya kita bisa tinggal mereka, Jo. Lihat mereka udah bersatu lagi. Iya kok, bikin ngiri aja Pak Bos. Ayo. Udah sayang Bapak. Hah? Sayang Bapak. Pak Bos ya Pak? Nggak apa-apa nih. Pak Bos, buka Pak Bos. Aku tunggu kamu buktiin semuanya sama aku. Aku akan buktiin sama kamu. Tapi please sayang, jangan batalin pernikahan kita. Untung aja nggak ketabrak. Tapi sayang, kamu nggak apa-apa kan? Kamu beneran nggak ada yang luka? Aku nggak apa-apa. Makasih ya kamu udah nolongin aku tadi. Sayang, kamu nggak perlu bilang makasih. Kamu tahu kan, kamu adalah orang yang paling aku sayang. Dan aku udah janji aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Tapi aku minta kamu janji juga ya, bahwa apapun yang terjadi kamu nggak akan ninggalin aku.